Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, bagi saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Saudara-saudara, kata Shalom sangat penting artinya bagi kita, karena Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan biarlah kiranya Shalom itu juga hadir di dalam relasi kita dengan sesama kita, di dalam segala situasi atau kondisi apapun, bahkan juga di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Markus, pasal 9 ayat 38 hingga ayat yang ke-41. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan berkata, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan tadi, kita melihat Yohanes dan para murid lainnya nampaknya begitu resah dan gelisah ketika mereka melihat ada orang lain yang tidak atau belum mereka kenal, yang bukan pengikut atau kelompok Yesus waktu itu, mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Lalu dikatakan sana serta-merta Yohanes mencegah atau menghentikan orang tersebut. Saudara-saudara, sebenarnya jika dipikir-pikir, tentu tidak ada salahnya seseorang yang dikatakan bukan pengikut Yesus waktu itu, atau kelompok Yesus dan murid-muridnya waktu itu, mengusir setan demi nama Yesus. Jadi wajar Yesus sebaliknya melarang Yohanes melakukan hal itu dengan berkata, jangan kamu cegah dia. Tentu Yohanes pun merasa bingung. Namun Yesus selanjutnya menjelaskan bahwa barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Artinya, sekalipun orang itu bukan bagian dari kelompok Yesus dan para muridnya yang mengikutinya waktu itu, namun jika yang dilakukannya itu baik kepada sesamanya demi nama Yesus Kristus, maka hal itu bukanlah masalah, dan orang itu ada di pihak Yesus dan para pengikutnya. Jadi, para murid seharusnya tidak perlu merasa resah dan gelisah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin Anda juga saat ini sedang ada dalam satu pergumulan. Anda juga termasuk seperti orang yang membutuhkan minum secangkir air yang menyegarkan tubuh dan jiwa Anda. Namun ingatlah bahwa ada juga orang-orang lain yang sedang bergumul, yang sedang membutuhkan minum secangkir air. Apakah Anda juga merasa resah dan gelisah melihat atau menyadari keadaan ini? Saudara-saudara sekalian, kini adalah saatnya yang tepat untuk bisa saling menguatkan, mendukung, baik di dalam doa, dana, maupun tenaga, dan juga saling menghibur dengan pujian dan juga firman Tuhan satu dengan yang lain, sehingga kita tidak tercerai-berai, sekalipun di masa yang sulit, bagaikan gelombang yang ganas dan badai yang dahsyat sekalipun. Kiranya Shalom itu hadir dan bisa dirasakan melalui perhatian kita satu dengan yang lainnya, terutama sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik
kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kita seiman. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentang.